Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Najili dengan NPM 125231024 dari Prodi Akuntansi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan riset saya tentang PT Kebayoran Niaga Utama atau PT KNU. Seperti yang kita tahu, sebuah perusahaan jika mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari auditor eksternal, maka perusahaan itu dipastikan memiliki laporan keuangan yang sehat. Namun tidak dengan PT KNU. PT ini memiliki penurunan yang sangat signifikan di laba dan ruginya yang tidak merata, dan ada hal-hal yang janggal di balik penurunan drastis ini. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, paradoks kinerja atau tren finansial. Di sini ada pertumbuhan omset semu. Pendapatan usaha PT KNU berhasil tumbuh sebesar 8,7%, meningkat dari sekitar 37 triliun pada tahun 2023 menjadi 2,58 triliun pada tahun 2024. Ekspansi omset ini memberikan sinyal palsu adanya penetrasi pasar yang sehat di wilayah DKI Jakarta dan cabang Surakarta. Lalu, destruksi profitabilitas. Laba bersih terpangkas drastis dari positif 59,31 miliar menjadi rugi bersih sebesar 200,67 miliar. Kerugian masif ini dipicu oleh pembengkakan beban usaha hingga 38,5% yang melahap habis seluruh margin laba kotor perusahaan. Lalu krisis likuiditas, kas menjadi kritis. Sebesar likuiditas di batas terendah dengan volume perputaran bisnis bernilai triliunan rupiah, saldo kas cadangan perusahaan merosot dari 368,4 juta menjadi hanya sekitar 236,9 juta. PT KNU berada dalam status risiko operasional ekstrim, di mana perusahaan tidak memiliki bantalan likuiditas mandiri untuk mendanai operasional harian. Lalu, identifikasi 3 sinyal bahaya. Yang pertama, adanya piutang macet. Piutang pihak ketiga melonjak tajam 52% ke angka 1,23 triliun. Laju piutang jauh melebihi penjualan sebesar 8,7%, mengindikasikan resiko kualitas kredit. Lalu, yang kedua, afiliasi dominan. Utang kepada grup induk atau Franklin Offshore tercatat sebesar 2,18 triliun, mendominasi 62,6% dari keseluruhan kewajiban neraca. Lalu yang ketiga, erosi modal. Akumulasi defisit saldo laba mencapai 1,62 triliun, menyebabkan total ekuitas tergerus hampir 20% menjadi 751,9 miliar. Struktur liabilitas ketergantungan. Utang afiliasi Franklin Group itu sebesar 62%. Lalu liabilitas sewa PSAK 73 2,46%. Dan utang pihak ketiga itu sebesar 2,8%. Nah, profil utang ini mengonfirmasikan bahwa status KNU sebagai zombie company yang keberlangsungan usahanya sepenuhnya tergantung pada kelonggaran komitmen penagihan entitas induk grup. Lalu di sini ada matriks utama 2023 versus 2024, yang mana pendapatan usaha mengalami kenaikan dari yang tadinya 2,37 triliun pada tahun 2023 melonjak naik menjadi 2,58 triliun pada tahun 2024. Selain pendapatannya naik, beban usahanya pun ikut naik, yaitu sebesar 964 miliar pada tahun 2023 menjadi 1,19 triliun pada tahun 2024. Kenaikan beban usaha sebesar 38,5% jauh mengalahkan pertumbuhan top line sebesar 8,7%, menciptakan ketimpangan margin operasi yang parah di tahun buku 2024. Lalu bagaimana solusinya?
Ada beberapa solusi yang saya rekomendasikan. Di antaranya yang pertama melalui debt to equity swap, mengonversikan utang induk sebesar 2,18 triliun menjadi saham baru guna membersihkan kewajiban neraca dan melompatkan status kesehatan finansial keluar dari zona kritis. Yang kedua, dengan mengadakan investasi fresh capital, menjajaki pendanaan luar melalui sindikasi atau perusahaan private equity untuk menyuntikkan kas minimal sebesar 500 miliar demi menopang likuiditas kerja. Lalu optimalisasi tax sale, memanfaatkan akumulasi rugi fiskal sebesar 1,6 triliun sebagai kompensasi pajak di masa depan yang dapat meningkatkan daya tarik akuisisi bagi investor strategis. Lalu formula kebangkrutan atau Almaz Z-score itu 12x1 ditambah 1, formula prediksi Z-score yaitu Z sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 0,99xs. Lalu yang kedua ada solusi operasional atau turnaround. Efisiensi struktur biaya ekstrim, memangkas inefisiensi pada biaya logistik, kompensasi manajemen kunci, serta menegosiasi skema sewa aset untuk meminimalkan beban sewa sesuai dengan PSAK 73. Lalu dengan penagihan piutang secara agresif, membentuk gugus tugas khusus penagihan piutang pihak ketiga senilai 1,2 triliun guna mencairkan kas darurat minimum sebesar 800 miliar dalam kurun waktu 90 hari. Lalu negosiasi ulang pricing induk, menaikkan posisi tawar pricing pembelian persediaan bahan baku dan banking group untuk memperlebar profit margin kotor. Lalu di sini ada peta jalan turnaround fase, ada peta jalannya. Yang pertama itu likuiditas, fokus pencairan piutang tertagih, targetnya 300 miliar dan pemotongan biaya logistik. Lalu yang kedua ada swap utang, eksekusi restrukturisasi debt to equity swap dengan Franklin Group sebesar 2 triliun. Lalu yang ketiga, aliansi PE, masuknya investor strategis atau private equity untuk pendanaan operasional baru. Yang keempat, pivot model, transisi menuju distributor berorientasi digital rendah aset atau aset light model. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.